Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Pada kesempatan ini kita pertemuan yang ke-17 insyaallah, di mana kita sudah membahas selayang pandang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang agung penuh dengan contoh dan pelajaran. Sampailah kita ke nomor 11 dari akhlak Rasulullah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan. Ya. Dan kita sudah membahas tentang Rasulullah, ya hadis lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq. Beliau bukanlah seorang yang suka berbicara kotor dan tidak pula berbuat keji. Beliau tidak suka berteriak di pasar-pasar. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan, ya. Wala yajzi bis-sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wasfahu. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Ya, ini adalah hadis riwayat Tirmidzi 2016. Dinyatakan saya oleh Al-Albani dalam kitabnya Miskah Al-Masabi. Ya, kita sudah lalui hadis itu. Dan juga ya bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada seorang Badu yang menarik selendang beliau, ridha beliau, terus sampai berbekas, lalu meminta, ya Muhammadu atini min malillahi alladzi indak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu. Ya, Rasulullah tidak marah. Padahal Badui ini kalau lihat situasinya sangat untuk orang seperti kita menjengkelkan, tapi Rasulullah biarkan dia, lalu berilah gitu. Dan dia memanggil di sini ya Muhammad, padahal Allah saja memanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, begitu. Ya, yang orang Badui itu dimaklumin karena wataknya begitu, yang keras, polos gitu. Dan juga sampai juga hadis di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, demi Allah sungguh kamu adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cintai. Demi Allah seandainya aku tidak dikeluarkan darimu oleh kaumku, tentu aku tidak akan keluar. Ini kisah di mana ya Rasulullah dikeluarkan dari Mekah, padahal Rasulullah cinta ya kota tersebut, ya. Dan ini digambarkan oleh penjelasan ya Ustadz menulis, di antara bukti mukjizat akhlak Nabi Muhammad SAW dalam hal memaafkan adalah bagaimana beliau memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Ketika kita tentu sudah sangat paham bagaimana Nabi Muhammad SAW terusir dari kampung halamannya yang sangat dia cintai dan berhijrah ke kota Madinah. Sampai-sampai ketika meninggalkan kota Mekah, beliau dengan sedih berkata kepada kota Mekah ya yang tadi, wallahi innakil khaira aradillah wa habbu aradillah ilaih, wallahi laula anna ya ukhrijtu minki ma kharajtu. Ya, beliau sangat cinta Mekah
Kalau karena tidak diusir oleh kaumnya, niscaya beliau akan menetap di Mekah. Begitulah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah 3108. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Oleh karenanya Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Umdah Al-Qari juga mengatakan Annallaha lamma betala nabiyah alaihi salatu wassalam bil hijrah wa firaqil watani. Sungguhnya Allah menguji nabinya dengan hijrah dan meninggalkan kampung halamannya. Ya. Kita akui bahwa setiap kita punya kenangan terhadap tempat kelahiran kita. Ya. Ya walaupun orang mungkin merantau ke Jakarta atau merantau ke tempat lain, ke luar negeri, pasti dia ingat kampungnya. Di masa kecil dia lahir bersama kawannya, sekolahnya mungkin yang dekat, masjid, musola, langgar, yang mereka menuntut ilmu, itu pasti banyak kenangan. Ya, ya ini Rasulullah juga seperti itu. Ya. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah terusir dari kampung halamannya, apa yang terjadi setelah 8 tahun berikutnya, Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Saat itu terjadilah percakapan antara Rasulullah SAW dengan orang yang kafir Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'asarul Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Ini pertanyaan yang menggetarkan jiwa. Ya. Dari seorang yang pemenang. Ya, Fathul Makkah. Pembukaan Mekah. Di mana Allah telah menguasai, ya, di mana bumi Mekah di bawah telapak kaki Rasulullah SAW. Lalu bertanya seperti itu. Kalau Rasulullah seorang raja, pasti mereka sudah dipenggalin. Nggak ada yang dikuliti mungkin. Kalau raja-raja zalim seperti itu, balasan dendam. Ya, tapi Rasulullah bukan seorang raja. Rasulullah adalah seorang Rasul, Nabiullah, Rasul yang penuh Raufur Rahim, Rasul yang penuh kasih sayang. Ya, apa? Cuman bertanya saja. Itu pertanyaan pun bagi Quraisy yang lemah jantung mungkin sudah meninggal. Ya. Tapi Rasulullah menjaga pertanyaannya, ya, pertanyaan yang bagus. Apa yang digambarkan oleh kaum Quraisy mungkin mereka pernah berperang sesama mereka tahu akibatnya kalau kalah, ya, istri-istri mereka diperkosa dan lain-lain, tidak ada hak sama sekali, jadi budak, dan mereka pun dijadikan budak atau dipenggal atau dibunuh atau disiksa. Begitulah gambaran yang di kepala mereka mungkin. Tapi Rasulullah bahkan bertanya, mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, tentu mereka menjadi ingat bagaimana mereka mengusir beliau. Mereka ingat bagaimana mereka berencana untuk membunuh beliau. Mereka ingat bagaimana mereka menyerang beliau SAW dalam beberapa perangan. Dan mereka tentu menyangka bahwa saatnya Nabi Muhammad SAW membalas dendamnya kepada mereka. Karena saat itu kekuasaan berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak sombong. Bahkan beliau masuk ke kota Mekah dengan menundukkan badan beliau dengan tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla, sampai hampir-hampir jenggot beliau mengenai pelana untanya. Ya, saking nunduknya begitu. Bukan seperti raja-raja masuk kota. Beliau menundukkan sampai jenggotnya itu mengenai pelana. Itulah sifat Rasulullah yang sangat-sangat pemaaf, yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Ya. Kalau Nabi Yusuf, ya kita bukan membandingkan antara Nabi. Nabi Yusuf juga seperti itu. Rasulullah mengambil juga pelajaran dari Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf, ya ini tidak ada di Ustadz dan susunan Ustadz tidak ada. Saya hanya menggambarkan sendiri, menambahkan. Nabi Yusuf terhadap saudaranya padahal beliau bisa membalas. Tapi Nabi Yusuf mempunyai sifat kenabian seperti Rasulullah SAW. Ya, bahkan sahabatnya saudaranya itu dibebaskan.
Begitulah para nabi. Padahal berhak. Kalau Nabi Yusuf yang sudah menderita menjadi budak dan lain-lain, dijual, ya, masuk sumur, dipenjara dan lain. Kalau membalas pun boleh, ya, begitu. Kemudian orang-orang Quraisy pun menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW dengan berkata, khairan akhun karimun wa banu akhun karim, wa bi riwayatin wa qad ya qaddartu. Menurut kami yang akan kau lakukan adalah kebaikan. Engkau adalah seorang yang mulia dan anak dari seorang yang mulia. Dalam riwayat lain, sedangkan engkau telah mampu membalas. Ya, lihat tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini jawaban seorang yang dia ialah pecundang. Kafir Quraisy pecundang ini. Ya, tidak ada jawaban lain kecuali kalimat seperti ini. Ya, mungkin dengan gemetar mereka mengucapkan ini. Ya, namun justru Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-yaum aqwalu lakum ma qala khi Yusuf. Ini min qabl la tarthiba alaikum al-yaum yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin idhabu fa antum tulaqqa. Ya. Pada hari ini aku mengatakan kepada kalian sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya, Quran surat Yusuf 92. Pergilah sekarang, kalian bebas, ya. Idhabu, pergi kalian. Ya. Fantum tulaqau, kalian bebas, merdeka, silakan. Begitu indahnya. Ya, kemungkinan orang kafir seakan-akan baru lahir lagi dari perut, ya, dari kandungan ibunya dengan dibebaskannya. Ya. Dan alhamdulillah ada di antara mereka yang masuk Islam, ada yang tetap mempertahankan keyakinannya lalu pergi sendiri. Ya, ada yang di situ juga dengan perlindungan, begitu. Bermacam-macam sikap mereka. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika penaklukan kota Mekah. Beliau memaafkan orang-orang kafir Quraisy tanpa mencela mereka sedikit pun, tanpa mengungkit-ungkit kesalahan mereka di masa lalu. Sungguh sifat memaafkan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai musuhnya pun beliau maafkan. Ada orang mungkin memaafkan tapi masih diungkit-ungkit. Dulu kamu gini, dulu kamu. Ini tidak tercatat. Rasulullah mendikte satu orang pimpinan Quraisy. Dulu kamu begini ya, dulu tidak. Itu saking ikhlasnya Rasulullah. Itulah ajaran Allah langsung kepada para nabi yang terjaga, maksum mereka. Maksum dari segala segi. Dari segi berhadapan dengan musuh, maksum. Dari segi berhadapan dengan keluarganya, maksum, terjaga dari kesalahan, dari cacat, tidak sebagaimana kita yang penuh kekurangan dan kesalahan. Demikian Nabi Muhammad SAW dengan sikap mudah memaafkannya. Demikian pula lah sikap para nabi secara umum. Kalau sekiranya para nabi tidak mudah memaafkan, maka tentu hidup mereka akan sengsara. Sementara kita tahu bahwa hidup para nabi tidak lepas dari cacian dan makian. Ya, para nabi tidak jauh dari itu. Bahkan ada yang lebih. Ya, dicerca, dibunuh, dikejar-kejar. Yang mengejarnya kadang-kala keluarga. Ya, begitu. Nabi Muhammad juga dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu pamannya selalu, ya. Abu Lahab itu orang yang ganteng, kemerah-merahan wajahnya. Ya, kalau dilihat wajahnya dia seperti orang baik. Ya, Abul Hakam. Ya, setiap ada perselisihan antara kaumnya atau di dalam diri kaumnya, dia yang menyelesaikan. Makanya namanya Abul Hakam, bapak hukum. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar, dia yang menentukan. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, dia diganti namanya jadi Abu Jahal. Ya, lakop yang melekat sampai hari kiamat.
dan Al-Quran mengabadikannya. Abu Jahal, bapak kebodohan, ya, begitu. Dan wamratu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Pekerjaan Abu Lahab ini tidak dimaafkan karena Allah tidak maafkan. Ya Allah masih hidupnya saja mereka ini ya, Abu Lahab dan istrinya sudah ditakdirkan masuk neraka padahal masih hidup. Ya, jadi nggak mungkin Rasulullah maafkan orang yang sudah dihukum oleh Allah dalam Qur'annya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, begitu. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Setiap Rasulullah ingin dakwah, di belakangnya Abu Jahal bilang bohong nih, ini pendusta, ini penyihir ini, jangan dengerin, begitu. Dan setiap Nabi Muhammad SAW ingin melewati suatu gang, istrinya menaruh kayu-kayu rintangan yang berduri agar Nabi Muhammad tidak bisa lewat. Ini makanya nanti hukumannya Abu Jahal itu dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala, ya. Dan istrinya menambah kayu bakarnya itu sebagai bentuk hukuman karena dia menaruh duri dan rintangan, dan di sana di neraka dia dihukum dengan menambah api kepada Abu Jahal. Nauzubillah. Ya, tapi di dunianya ya Rasulullah tetap ya bertahan, ya tetap mendakwahkan paman-pamannya. Begitu gigihnya Rasulullah SAW. Pamannya juga ya demikian. Alhamdulillah kita sudah sampai yang ke-12, yaitu akhlak Rasulullah, selayang pandang akhlak Rasulullah SAW yang disusun oleh Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda. Yang itu yang ke-12 adalah Rasulullah SAW tidak pernah memukul orang lain kecuali dalam berjihad. Nah, ini penting. Dan ya Rasulullah maksum. Kalau kita ini banyak kekurangan. Ya mungkin di antara kita ada yang pernah mukul istri, mukul anak, mukul teman dan lain-lain. Padahal bukan dalam peperangan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'ah wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Wa ma nila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Ya, coba perhatikan di sini. Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu apapun dengan tangannya. Tidak istri beliau dan tidak juga pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Beliau pun tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau, kecuali jika yang dilanggar adalah kelarangan Allah. Maka beliau pun akan membalas pelakunya karena Allah Jalla Jalaluhu. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 2328. Di sini kemuliaan. Disinilah terjaganya Rasulullah SAW. Tangannya terjaga dari menyakiti apa saja, ya, istri, anak terjaga. Kalau anak kecuali memang melanggar ada perintahnya. Fadribuhum, pukullah mereka ketika mereka mencapai 10 tahun jika mereka meninggal sholat, ya, gitu. Kalau sebelum 10 tahun, ya, tidak sholat tidak boleh dipukul. Diperintahkan saja. Muru auladakum bis shalah, ya, perintahkan anak-anak kamu sholat, ya, ketika mereka 7 tahun. Nah, fadribuhum, dan pukulah ketika 10 tahun. Pukulan yang mendidik, ya, pukulan bukan untuk menyiksa, untuk melampiaskan kesalahan, ya, tidak, tapi yang mendidik. Nah, ini yang diperintahkan. Artinya boleh, ya, begitu. Tapi Rasulullah sendiri tidak pernah tercatat beliau pernah memukul cucunya, anaknya. Pernah Rasulullah memukul Aisyah dadanya waktu Aisyah cemburu, ngikutin malah waktu Rasulullah hilang dari tempat tidur Aisyah. Nanti mungkin ada hadisnya, ya. Ini saya sampaikan saja bil makna, secara makna, ya.
karena Aisyah cemburu kehilangan Rasul, padahal Rasul sedang beribadah, padahal Rasul sedang ke kubur baki mendoakan kaum muslimin. Nah ini saat-saat beliau meninggal. Lalu Aisyah bergemuruh ya, cemburu. Lalu Rasulullah bertanya, ada apa Aisyah? Diam saja Aisyah. Ada apa Aisyah? Lalu Aisyah diam saja. Akhirnya Rasulullah bilang, biarlah Rabbku yang akan mengabarkan. Baru dia takut. Aku kehilangan kamu. Siapa yang tidak cemburu terhadap kamu? Lalu Rasulullah memukul dada Aisyah untuk menyembuhkannya. Gitu. Ya mungkin nanti wallahu alam hadis itu kita dapatkan di sirah selanjutnya ya, di bagian-bagian yang lain. 13. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Nah ini sisi yang baik. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Kita kajian yang ke-17 ini mendekati beberapa pekan untuk beberapa hari pekan untuk Ramadan, dan hadis ini akan bergema di setiap, mungkin ada kultum dan lain-lain, di mana para mubaligh dai menyebutkan hendaklah menjadi orang yang dermawan ya sekurang-kurangnya pada saat Ramadan, karena mencontoh Rasulullah ya, atau ditingkatkan kalau sudah dermawan hari-hari, memberi nafkah anak istri, memberi nafkah, memberi bantuan kepada sanak saudara, orang tua, ya ditingkatkan di bulan Ramadan karena banyak kebutuhan untuk buka, sahur, ya begitu. Dan semoga Allah memurahkan rezeki pada kita semua dan bisa mengamalkan hadis ini. Berbicara tentang kedermawanan, maka tidak perlu kita tanyakan dan ragukan lagi akan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang super dermawan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah di mana suatu hari Nabi Muhammad SAW dilihat oleh seorang wanita mengenakan pakaian yang sudah cukup usang. Wanita tersebut pun kemudian membuat baju yang indah lalu menghadiahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun menerima hadiah tersebut karena Nabi Muhammad SAW membutuhkannya. Lalu beliau pun memakainya. Tidak lama setelah pakaian tersebut beliau pakai, datang seorang memuji dan meminta kepada pakaian tersebut tanpa ada wajah marah dan cemberut sedikit pun. Nabi Muhammad SAW pun kemudian memberikan pakaian yang baru saja dia dapatkan kepada orang tersebut. Melihat hal tersebut, orang-orang pun berkata, ma ahsanta labisahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu qala inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu innama sa'altuhu litakuna kafani. Ya, para melihat hal tersebut, orang-orang pun berkata, para sahabat berkata, kamu ini bagaimana? Nabi Muhammad SAW memakainya karena butuh. Mengapa kamu memintanya? Padahal kamu tahu bahwa beliau tidak akan menolak orang yang meminta. Ia pun berkata, sahabat yang meminta baju bagus ini berkata, sesungguhnya saya demi Allah tidaklah meminta untuk dipakai, namun saya memintanya agar menjadi kafan saya nanti. Allahu Akbar. Ya, ini kecintaan seorang umat Nabi Muhammad SAW kepada nabinya, agar baju Nabi yang pernah menempel mungkin keringatnya akan dijadikan kain kafannya. Ini suatu amalan yang dibiarkan oleh Nabi dan boleh. Ya, semoga mendapat syafaat. Ya begitu. Tapi asli kain Nabi, baju Nabi, bukan selendang beli di Pekalongan bilang dari Nabi cap apa? Ya batik lagi. Emang dulu udah ada batik. Ini aneh-aneh sekarang ini. Manusia mencari duit
ya, nafsu, serakah, sehingga berbuat dusta pada Nabi dengan segala macam hadis palsu, selendang palsu, pici dari Nabi, sendal dari Nabi, padahal ditenabang, ya, dicium-cium, ya, naudzubillah min dzalik. Kita hati-hati, dalam bab ini sudah hampir punah, ya. Peninggalan Nabi yang asli itu hampir punah berbentuk barang, dan itu diucapkan oleh ulama. Peninggalan Nabi itu Al-Quran, mukjizat, itu cari berkah dari situ. Kenapa sibuk nyari sendal Nabi, nyari baju Nabi? Makanya setan masuk kepada orang-orang serakah, ditipulah manusia dalam rangka mencari makanan yang haram, nafkah yang haram, menjual atribut-atribut yang gak jelas. Tapi kalau ini jelas, Nabi lagi pakai, ya, Nabi pakaiannya lusuh, dihadiahi oleh seorang, ya, baju bagus baru dipakai, diminta, ini jelas. Dan dijelaskan juga, aku bukan untuk pakai, aku ingin kain kafan ini menemaniku. Betapa agungnya, ya, niat sahabat ini, walaupun dia siap dimarahin sama sahabat-sahabat lain, ya, kamu ini bagaimana, Nabi baru pakai kamu minta. Ya, siapa yang tidak mau baju Nabi, ya, dalam rangka menjadi kafan dan lain-lain. Beda sama sekarang, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan sendal Nabi, selendang Nabi, baju Nabi. Hati-hati. Sahal radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut kemudian menyebutkan bahwa benar orang tersebut dikafankan dengan kain yang dia minta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sahih Al-Bukhari 1277. Jadi hadis yang dikuatkan oleh perawinya ini hadis kuat seperti ini, ya. Perawinya itu siapa? Sahal. Sahal menyeritakan kelanjutan dari berita ini bahwa benar-benar orang itu memakainya untuk kain kafan. Contoh lain, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian orang tersebut meminta kepada Nabi Muhammad SAW kambing yang banyak. Ya, terkadang Nabi Muhammad SAW memiliki harta yang banyak karena menang dalam peperangan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kambing yang banyak yang memenuhi satu lembah di antara dua bukit. Perlu diingat, Nabi bukan orang miskin, ya. Ingat, Nabi bukan orang miskin, tapi Nabi mempunyai kekayaan digunakan untuk umatnya, untuk berdakwah, untuk melembutkan hati para pengikutnya. Ya, memang Nabi dermawan yang sudah melihat jannah, yang pernah Isra Mi'raj, melihat Jibril dalam bentuk asli dan lain-lain. Itu kekayaan Nabi. Nabi memiliki kekayaan di sisi Allah. Oleh sebab itu, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun meriwayatkan, fa'atahu ghanaman baina jabalain wa raja'a ila qaumi fa qala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sepenuh lembah. Lalu ia pun kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian tanpa takut kemiskinan sama sekali. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 2312. Bayangkan, selembah, mungkin taruhlah satu lembah itu besar, bisa 500 ekor kambing. Kalau 500 ekor kambing kali 3 juta paling kecil, kambing-kambing Arab mungkin bagus-bagus, mungkin 5 juta. Ya, kalau 500 ekor atau 1000 ekor, lembah, ini bicara lembah, dan penuh lembah itu oleh kambing-kambing, diberikan semuanya. Ya. Sampai sahabat ini mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Itu tujuan Nabi. Agar orang yang diberi menjadi dai, penyambung lidah Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Ya, ini para mu'alaf. Ya, kita Rasulullah sedang melembutkan hati, mengajak, boleh dengan harta.
Ya para dai juga kadang-kadang dengan ilmu, kalau Allah beri kemudahan harta, dengan harta memberi pinjaman, mencarikan pekerjaan, membuat lapangan kerja agar dakwah itu sampai kepada umat Islam, umat manusia di muka bumi ini. Semampunya, mastata'tum, mampu 10 orang silakan, mampu 100, 200 silakan. Dengan niat yang ikhlas agar mereka terjaga iffah. Ya, tidak meminta-minta, ya, mereka bekerja yang halal lalu berislam, ya, sederhana, ya, begitu. Sungguh luar biasa kedermawan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dunia sedikit pun di dalam hati beliau, sehingga seluruh apa yang ya orang minta kepada beliau, selama beliau sanggupi, maka pasti beliau SAW pasti akan memberikan. Jadi boleh punya harta sebagaimana Nabi. Nabi orang kaya, bahkan ada yang menghitungnya triliunan. Ya, tanah ghanimah, ada 15 tanah dan peralatan perang. Tapi semua tidak ada di hati Nabi. Nabi biasa mensedekahkan seperti ini. Ya, kambing di antara 2 bukit diserahkan begitu saja. Di antara kisah menakjubkan lainnya adalah kisah antara Nabi Muhammad SAW dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yaitu dia adalah anak dari Umayyah bin Khalaf yang meninggal dalam perang Badar, dibunuh oleh Bilal radhiyallahu anhu. Sementara dahulu dia adalah majikannya Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Ini cerita tentang Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, ya, adalah majikan Bilal. Safwan bin Umayyah sangat membenci Rasulullah SAW dan selalu ingin balas dendam, ya, karena ayahnya dibunuh oleh Bilal. Bilal adalah prajurit Rasulullah SAW atas kematian ayahnya, sehingga ia selalu berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peperangan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ia pun lari keluar kota Mekah. Namun ketika Rasulullah SAW telah menjamin keamanan baginya, maka barulah Safwan bin Umayyah kembali ke kota Mekah. Ya, lihat fikih sirah Nabawiyah li Munir al-Ghadaban halaman 710. Ya, setelah beberapa saat ia ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Hunain. Namun waktu itu ia belum masuk Islam. Ketika selesai perang, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain mendapatkan banyak ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW melihat Safwan bin Umayyah dan mengetahui bahwa ia adalah orang yang senang dengan dunia. Beliau SAW pun mengambil 100 ekor unta dan memberikannya kepada Safwan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberinya kembali 200 ekor unta kepada Safwan. Melihat sikap Nabi Muhammad SAW tersebut, Safwan bin Umayyah sampai berkata, "Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atani wa innahu la abghadun nasi ilai wa ma bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilai." Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberiku hadiah yang banyak sekali. Sebenarnya dahulu ia adalah orang yang paling saya benci, tapi karena ia selalu memberi hadiah kepadaku, sehingga beliau kini adalah orang yang paling saya cintai. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim 2313. Coba lihat di sini pelajaran. 100 ekor unta ditambah lagi 200 ekor unta itu tidak mudah. Dan harganya kalau sekarang 1 ekor sapi aja di sini Lemousin itu sekitar 100 juta. Kalau onta-onta itu sekitar paling murah, ada yang pernah menghitungnya sekitar 50 juta sekarang, 60 juta atau taruhlah 50 juta. 50 juta dikali 300 onta berapa itu? Berapa miliar itu? 15 miliar ya? Atau ya berapa miliaran lah itu. Silakan itu sendiri. Begitu. Artinya Nabi tidak sayang. Dan itu merubah seorang sesuai dengan hadis, ya,
tahabbu. Berilah hadiah, niscaya akan menambah kecintaan. Inilah ya Rasulullah kalau bersabda udah ngamalin dulu. Kalau kita dengar hadis ini berkali-kali, ngamalinya belum mungkin. Ya, tapi minta hidayah pada Allah. Hidayah itu taufik, hidayah dalam mengamalkan ilmu. Kita menjadi tidak heran dengan akan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat bagaimana kedermawanan sahabat-sahabat dan istri-istri beliau radhiyallahu anhum. Bukankah kita telah mendengar kisah di mana Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya? Ya, lihat Sunan At-Tirmidzi 3675 dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Mishkah Al-Masabih. Mungkin ya ini seluruh hartanya. Mungkin bagi kita kisah tersebut kisah yang mustahil. Namun hal tersebut benar-benar terjadi. Coba tengok siapa di antara kita yang pernah menginfakkan seluruh hartanya. Tidak ada. Tapi tidak heran hal itu terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena gurunya sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat dermawan. Ya. Ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Warasatul Anbiya, ya, uswatun hasanah, yang langsung dicontoh oleh muridnya yang terbaik yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sahabat dekat, sahabat di goa, sahabat hijrah, sahabat waktu muda, sahabat di dunia, dan sahabat di jannah. Ya, begitu. Abu Bakar, sahabat di kuburan, di pemakaman. Hanya 3 orang di pemakaman. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Begitulah persahabatan sejati, ya, yang akan membawa mereka ke jannah. Ya, begitu. Lihat pula kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada seorang wanita bersama kedua anaknya meminta makan kepadanya, lantas ia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya kecuali sebutir kurma. Dengan kondisinya yang juga tidak memiliki apa-apa, Aisyah radhiyallahu anha tetap memberikan sebutir kurma tersebut kepada sang wanita. Lalu sang wanita tersebut membaginya kepada kedua putrinya. Ya, begitu. Lihat Sahih Al-Bukhari nomor 5995. Kita mungkin heran mengapa bisa ada wanita seperti itu. Makanan yang mungkin bisa satu-satunya pun rela untuk diberikan kepada orang lain, sementara ia sendiri sangat membutuhkan. Namun keheranan kita akan hilang ketika melihat suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat dermawan, tidak seperti sebagian wanita zaman sekarang. Di dapur dan di kulkas mereka penuh dengan isi yang kapan saja mereka bisa makan, akan tapi memberikan ke tetangga pun tidak pernah. Inilah Rasulullah SAW, orang yang sangat dermawan. Ya, kita didik istri kita, ya, bagi yang sudah nikah, mendidik istrinya selalu memberi ke tetangga, ke saudara. Jangan pelit, jangan ajarkan istri kita pelit. Kalau kita ajarkan dermawan saja, dia belum tentu jadi dermawan, apalagi kalau kita ajarkan pelit. Ya, kalau di kulkas banyak makanan, alangkah baiknya buat ya makanan. Jangan remehkan pemberian walaupun mungkin cuman kaki kambing. Ini kisah ini kebiasaan para orang Arab. Kaki kambing itu udah paling rendah nilainya. Ya, kalau di sini mungkin mahal. Ya, di sana paling rendah. Tapi jangan diremehkan. Memberikan kuah, ya mungkin bakso atau daging sekari yang kuahnya banyak, nggak apa-apa. Jangan jangan diremehkan pemberian itu walaupun sekedar kuah. Ya, karena ada perintah jika kamu masak, tetanggamu mencium, banyakkan kuahnya dan beri. Ya, begitu. Dan ini adalah kesempurnaan ajaran Islam yang tidak akan kita dapatkan di agama-agama lain. Tapi manusia secara umum, ya, ini tambahan dari saya. Manusia secara umum akan cinta kepada orang yang dermawan. Ya, saya pernah punya teman yang belajar dengan saya. Ya, dia cerita dia kerja di perusahaan besar, perusahaan luar negeri.
Ya, dia orang Malaysia. Dia cerita orang ini sangat dermawan, Ustadz, karena separuh dari keuntungannya dia charitikan, dia dermakan ke lembaga pendidikan. Itu walaupun orang kafir, orang Islam juga bisa memuji itu. Atau nanti mungkin ada di kelanjutan di mana seorang yang selalu memasak, masakannya itu seperti kualinya itu besar, puluhan orang aduk, mungkin ratusan. Padahal dia kafir, ya. Tapi setiap orang haji dia masakin. Nah, itu ada itu. Dia dermawan tapi tidak bertauhid, ya begitu. Dermawan, baik hati, suka memberi, itu dicintai oleh manusia seluruh. Ya kecuali orang yang punya penyakit. Baik dia muslim atau kafir. Ya, begitu. Apalagi dia muslim seperti Rasulullah SAW mencontohkan, ya, Umar radhiyallahu pernah bersaing untuk menyedekahkan hartanya, dan Umar dalam kisah nyata ya, selalu bersaing fastabiul khairat dengan Abu Bakar. Dan dia yakin dia bisa memenangkan hari ini. Ketika dia datang, dia melihat Abu Bakar telah mendahuluinya dan menyerahkan. Umar ingin bergegas menyerahkan separuh dari kekayaannya. Kalau beliau punya 1 miliar, berarti 500 juta ingin diserahkan ke Rasulullah. Kalau dia punya 2 triliun, ya berarti 1 triliun. Tapi begitu datang, Abu Bakar telah menyerahkan seluruh hartanya. Maka Umar berkata, aku tidak pernah bisa berlomba dengan Abu Bakar. Dia selalu mendahuluku. Inilah kemuliaan Abu Bakar. Pantaslah beliau menjadi khalifah pertama dan Umar menjadi khalifah kedua. Dalam rangka fastabiul khairat, berlomba-lomba, bukan untuk riya. Ya beda, hati-hati zaman sekarang. Banyak orang merasa dermawan, baru ngasih sedikit langsung diekspos di medsos. Ya, Instagram, Facebook, WA dan lain-lain. Ya, nggak perlu seperti itu. Rasulullah tercatat, bukan Rasulullah nyuruh, catat ya, catat, bukan begitu. Oh, Abu Bakar berderma, bukan menyuruh orang-orang, mencatat. Ini karena diberitakan, ya. Mereka mencatat tanpa kadang-kala pengetahuan. Ya, mereka sudah menyembunyikan amal-amal mereka, sehingga dalam satu hadis 7 orang yang dinaungi oleh naungan Allah, di mana tidak ada naungan ya kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu. Itu seharusnya begitu. Dermawan itu begitu. Kalau memberi tangan kanannya, hatta tangan kirinya tidak tahu, apalagi orang lain. Itu. Loh, kenapa berita-berita ini sampai kepada kita? Ini bukan karena mereka ingin diketahui. Rasulullah dikabarkan, dicatat semua perbuatannya dalam rangka uswatun hasanah. Contoh, role model. Contoh untuk umat manusia. Abu Bakar berbuat demikian juga yang beritakan anaknya. Anaknya dalam rangka mengajarkan bagaimana Abu Bakar ayahnya meniru gurunya yang tercinta, kawannya, sahabatnya, ya gitu, yaitu Rasulullah SAW. Dan 2 ini bukan untuk riya, tapi untuk pelajaran. Kalau kita ya tetap hati-hati. Kalau harus kita sembunyikan, untuk apa diekspos? Nanti habis, ya amal kita habis, begitu. Tapi kalau sesuatu yang boleh seperti zakat mal, jika mau didaftar oleh pemerintah silakan kasih namanya, karena itu wajib. Ya, begitu. Wallahu a'lam, tapi tetap menjaga kedermawanan ini dengan perusaknya, yaitu riya, sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Sudah terlepas dari riya atau ngomong biar didengar. Oh, saya baru derma segini, nggak perlu, nanti habis amalannya. Ya, selain riya, sum'ah juga hati-hati. Dan amalan harus tetap jaga sebelum, sedang, dan setelah. Sebelum menderma, sebelum bersedekah niat karena Allah, bukan karena riya. Sedang memberikan, ingat ya karena Allah dan tidak menyakiti orang diberikan. Ya, tidak mengungkit-ungkit. Setelahnya menjaga
karena Allah dan tidak mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang diberikan. Itu perusak sedekah kita. Nggak mungkin kita jadi dermawan kalau sifat-sifat seperti itu masih melekat. Walaupun sepenuh bumi kita berikan, tapi karena riya, bukan karena Allah, nggak diterima. Ya, begitu. Karena riya menghancurkan amal. Sebagaimana hadis yang masyhur, yaitu 3 orang masuk neraka duluan. Karena apa? Yang satu berjihad, mengakunya karena Allah dan dia sudah dapat nikmat-nikmat, ya, lalu berjihad. Dan ternyata yang kedua orang yang menuntut ilmu, ya, dan mendapatkan ilmunya. Yang ketiga orang yang dermawan. Yang ketiga ini orang dermawan, dia memberikan siang dan malam uangnya, ya, dia pikir dia karena Allah, Allah menolak. Ya, kadzabta, dusta kamu memberikan biar kamu dibilang dermawan. Ya, begitu. Jadi kita cukupkan kajian kita di sini, yaitu yang ke-14 nanti, bagaimana Rasulullah SAW tertawa. Jadi akhlak selayang pandang ini komplit sekali. Alhamdulillah Ustadz, ya, Dr. Ustadz Al-Fadil, Dr. Firanda Dirja, Hafizahullah, mengumpulkan begitu banyak manfaat dalam bukunya, dan ini baru buku 1. Ya, nanti selayang pandang sifat itu sampai ya 25-26, ya, begitu. Ya, indah sekali buku ini, ya, sangat sayang kalau dilewatkan, dan kita alhamdulillah sudah menyimpannya di video-video. Jadi kapan saja, mungkin hari tua, duduk bersama anak mendengarkan ini atau mendengarkan langsung dari kajian beliau Ustadz Firanda dan tulisan beliau. Wallahu alam, saya mohon maaf jika dalam pembacaan dan penambahan yang dari saya salah, itu semua dari saya dan syaitan. Benaran dari Allah, semoga kita dapat mengamalkannya, ilmu yang bermanfaat dari Quran dan hadis-hadis sahih dan hasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.